Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di episode pertama dari channel Abi Bersirah ini, insyaallah saya akan mencoba membawakan sirah tentang salah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Nama aslinya adalah Uwais bin Amr, tapi karena berasal dari kampung Qarni di Yaman, beliau disebut dengan Uwais Al-Qarni. Beliau tinggal berdua bersama ibunda tercinta yang sudah tua renta dan memiliki kekurangan secara fisik. Uwais Al-Qarni ini sangat patuh terhadap orang tuanya. Bahkan hampir semua permintaan daripada orang tuanya, selama beliau masih bisa menyanggupinya, akan disanggupi. Suatu saat, sang ibu berkata kepada Uwais Al-Qarni, umur ibu sudah tua dan ibu tidak tahu kapan malaikat maut akan menjemput ibu. Tapi, mungkinkah sebelum malaikat maut menjemputku, aku masih bisa melihat Ka'bah? Kemudian Uwais Al-Qarni yang dengan segala kekurangannya saat itu, yang tidak memiliki harta, fakir miskin, berpikir, apa yang bisa dikerjakan untuk memenuhi permintaan dari sang ibunda tercinta. Kemudian beliau memutuskan untuk melatih fisiknya. Karena untuk berangkat ke Mekah dari Yaman, yang apabila sekarang dengan perjalanan pesawat saja membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam, saat itu perjalanan darat, jalan kaki, itu membutuhkan waktu 1 bulan. Belum ditambah lagi beliau harus menggendong ibunda karena kekurangan fisik dari ibunda tersebut dan sudah tua. Bayangkan 1 bulan dengan keadaan harus menggendong ibunda. Otomatis itu membutuhkan fisik yang sangat kuat. Maka sejak saat itu Uwais Al-Qarni berlatih. Dia memikul anak sapi, naik turun gunung, terus begitu tiap hari sampai sekitar 8 bulan. Beliau merasa fisiknya sudah kuat untuk menggendong ibunda sampai ke Mekah. Saat itu berat anak sapi yang tadinya enteng itu menjadi berat karena sudah 8 bulan. Jadi makin lama makin berat dan diriwayatkan itu hampir beratnya sekitar 100 kg. Dan orang-orang sekitar semua mengatakan orang gila. Karena siapa ya? Apa tujuannya menggendong anak sapi, naik gunung, turun gunung tiap hari? Nah, tapi Uwais Al-Qarni di sini tidak pernah menceritakan ke orang-orang bahwa saya berlatih seperti ini karena saya ingin membawa ibunda ke Mekah. Tidak seperti itu. Mungkin kalau kita akan berkata ke orang-orang, bahkan sebelum kita melakukannya, saya akan menggendong anak sapi ini untuk berlatih supaya saya bisa menggendong ibunda sampai ke Mekah. Tapi tidak dengan Uwais Al-Qarni. Selama dia berpikir bahwa jalan itu adalah jalan yang benar, dia tidak perlu menceritakannya kepada orang lain. Akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Mekah dengan menggendong ibunda. Sampainya di Mekah, setelah tawaf, mereka sholat di makam Ibrahim, dan kemudian berdoalah mereka. Jadi diriwayatkan Uwais Al-Qarni itu memiliki penyakit kulit, penyakit kulit sopak yang ada bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Nah, kemudian setelah tawaf, kemudian sholat di makam Ibrahim, berdoalah mereka. Dan Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah, ampunkanlah ibunda, permudahkanlah jalannya masuk ke surgamu. Terus berdoa, ya Allah, ampunkanlah ibunda, permudahkanlah jalannya masuk ke surgamu. Kemudian sang ibunda berkata, berdoalah sesuatu untukmu. Kemudian menariknya yang dijawab oleh Uwais Al-Qarni adalah, apabila kamu masuk surganya,
dan kamu ridho terhadapku, maka aku akan masuk surgamu atas keridhoanmu. Jadi beliau tidak perlu mendoakan dirinya sendiri. Yang pertama didoakan adalah ibunda tercinta. Bahkan hanya keridhaan ibundanya saja yang diharapkannya. Karena ya kita tahu bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah. Kemudian selesai, dan atas karunia Allah penyakitnya yang putih, penyakit kulitnya tadi yang putih-putih, bercak putih di seluruh tubuhnya itu hilang, kecuali sebesar koin. Ada yang meriwayatkan di atas perutnya, ada yang meriwayatkan itu tandanya ada di belakang leher. Kembalilah mereka ke Yaman, kembali lagi dengan menggendongnya. Sampai suatu saat Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena mungkin kita bisa bayangkan, apabila kita hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, kita pengikutnya, pasti kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena kemungkinan itu ada, gitu. Jadi kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, kita ingin bersalaman dengannya, bahkan untuk hanya menatapnya saja. Kemudian minta izinlah beliau kepada ibunda tercinta. Dan ibunda menjawab, pergilah ke sana, tapi setelah tibanya di sana, kembalilah ke sini. Berangkatlah dengan semangatnya Uwais Al-Qarni menuju ke Mekah. Karena Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang jarang menceritakan kehidupannya kepada orang lain, gitu. Dan bahkan Rasulullah menyebutnya terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Jadi riwayat perjalanannya itu sangat sedikit sekali. Sampailah beliau di rumah Rasulullah SAW, dan saat itu Rasulullah sedang safar, sedang berjihad. Yang menerima adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah sedang safar, dan Uwais Al-Qarni bertanya, kapan Rasulullah akan pulang? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, hanya Allah lah yang tahu kapan orang yang sedang berjihad akan kembali. Bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu lagi, atau bisa berbulan-bulan lagi. Dengan sedihnya, Uwais Al-Qarni menjawab, andaikan bukan ibuku yang memerintahkan aku untuk segera kembali, aku akan menunggu Rasulullah SAW di sini, bahkan sampai ajalku pun tiba. Demikian kecintaannya terhadap Rasulullah, keinginannya yang besar untuk bertemu dengan Rasulullah. Tapi kepatuhannya terhadap ibunda tercinta tidak mengalahkan semua itu. Karena ibunda tercinta sudah mengatakan, setibanya di sana, kembalilah ke sini. Kembalilah dia langsung ke Yaman. Hal tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Disampaikan mengenai perihal tentang Uwais Al-Qarni ini yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, apabila kalian bertemu dengan seorang bernama Uwais dari suku Qarni, maka mintalah dia untuk beristighfar untuk kalian. Hal itu disampaikan kepada Umar radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu Umar mencari keberadaan Uwais Al-Qarni. Beliau mencari, tiap ada rombongan haji datang, beliau bertanya, apakah ada di antara kalian bernama Uwais? Apakah ada di antara kalian yang mengenal Uwais dari suku Qarni? Terus begitu bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun.
Tapi tidak ada yang mengenal, karena memang tidak ada yang kenal. Sampai suatu saat ketika tahun itu, tahun wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya, apakah ada yang mengenal Uwais Al-Qarni, Uwais dari suku Qarni? Kemudian dari seorang tua yang menjawab, ya saya mengenalnya dan sekarang Uwais sedang menuju ke sini menggembalakan kambing kami. Kemudian bergegaslah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke tempat arah orang-orang Yaman datang. Beliau menunggu di sana, tak kunjung datang, dan kemudian akhirnya melihat ada seorang yang sedang menggembala kambing. Didatangilah. Apakah kamu mengenal Uwais dari suku Qarni? Kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, ya, saya sendiri. Bolehkah saya melihat belakang leher kamu? Karena Rasulullah memberikan ciri-cirinya, tidak putih dan juga tidak hitam, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Dan ada bercak putih sebesar koin di belakang lehernya ataupun di perutnya. Kemudian Uwais Al-Qarni mempersilahkannya melihatnya, dan memang benar Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Uwais Al-Qarni untuk beristighfar kepadanya. Kemudian Uwais Al-Qarni bertanya, siapa kamu? Saya Umar bin Khattab. Saat itu Umar memang sudah masyhur, terkenal di mana-mana karena Amirul Mukminin saat itu. Dan kemudian Uwais Al-Qarni bertanya, kenapa kamu Amirul Mukminin? Kenapa kamu meminta saya untuk beristighfar untukmu? Kemudian Umar menjawab, karena Rasulullah memerintahkanku. Dan beristighfarlah Uwais Al-Qarni, ya Allah ampunilah Umar bin Khattab, dan seterusnya. Dengan senangnya Umar langsung berlari, bergegas menuju ke mertuanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena saat itu Umar menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian berdua kembali lagi ke tempat semula, menemui Uwais Al-Qarni. Saat ini tiba-tiba Ali sudah mengatakan, ya beristighfarlah untukku gitu. Kemudian Uwais Al-Qarni bertanya lagi, kenapa gitu? Kamu siapa gitu? Saya Ali bin Abi Thalib. Kaget. Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah. Dan di depannya juga ada Umar, ada Ali gitu. Kenapa orang-orang ini meminta saya beristighfar? Kemudian Ali menjawab, karena Rasulullah memerintahkan kami. Dan beristighfarlah Uwais Al-Qarni, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, dan seterusnya. Kemudian mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Dan setelah itu Umar bin Khattab karena bahagianya bisa bertemu orang yang selama ini dicarinya, Umar bin Khattab menyampaikan kepada orang-orang yang sedang haji bahwa sudah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Dan sontak saat itu orang-orang semua ingin minta didoakan juga gitu, karena Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beberapa orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Orang yang sudah dijamin masuk surga saja diminta untuk meminta istighfar dari Uwais Al-Qarni. Sudah barang tentu orang-orang lain langsung pada berlari mencari, berusaha menemui Uwais Al-Qarni. Tapi karena Uwais Al-Qarni memang orang yang tidak ingin terkenal, dia sudah menjauh dari situ. Sampai suatu saat 5-6 tahun kemudian ada orang yang mengabarkan melihatnya di Irak. Nah, sebenarnya perjalanannya ke Irak tersebut pun sudah berbicara dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu. Dan Umar menawarkan, apakah kamu mau saya perkenalkan dengan gubernur Irak? Dan Uwais Al-Qarni menolak. Beliau mengatakan, saya lebih suka tinggal bersama orang-orang yang fakir daripada orang-orang yang bergelimangan harta. Masih berkaitan dengan kecintaannya terhadap orang tuanya,
suatu saat rumah mereka yang gentengnya terbuat dari pelepah kurma, ada terlihat cahaya masuk ke dalamnya. Jadi ada yang bolong, dan Uwais Al-Qarni naik ke atas genteng, ke atas atap untuk memperbaikinya. Ketika sedang di atas atap, sang ibunda lewat di bawahnya dan kemudian duduk di bawah, tepat di bawahnya. Nah, Uwais Al-Qarni langsung berhenti, tidak bergerak sedikit pun. Kemudian orang-orang berdatangan karena melihat ada orang di atap dan tidak bergerak. Banyak orang yang melihat di atas itu. Dan akhirnya terus dia tetap menahan dirinya untuk tidak bergerak sedikit pun sampai sang ibunda pindah tempat. Kemudian dia turun dan orang-orang bertanya, "Kenapa kamu naik di atas atap dan tidak bergerak?" Kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, "Karena ketika saya sedang di atas, ibuku duduk di bawah. Aku tidak mau ketika saya bergerak, ada debu yang jatuh ke ibunda tercinta." Masya Allah. Bahkan debu sedikit pun dia tidak rela untuk menjatuhi ke ibunda. Kalau kita akan bilang, "Ibu, tidak usah duduk di situ, jangan duduk di situ karena nanti akan terjatuhi debu," gitu. Tapi tidak. Dia mempertahankan dirinya diam dan menunggu sampai ibunda pindah tempat. Melalui kisah ini kita bisa mengambil ibrah bahwa kecintaan terhadap ibu, kasih sayang terhadap ibunda tercinta bisa menaikkan derajat seseorang. Bahkan orang yang sudah dijamin masuk surga sekalipun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta istighfar kepadanya. Saat itu tidak ada yang mengenal Uwais Al-Qarni. Dia orang biasa-biasa saja. Tapi orang yang sudah dijamin masuk surga diperintahkan untuk meminta istighfar kepadanya. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah kecintaannya terhadap ibunda. Bagaimana kasih sayangnya terhadap ibunda, kepatuhannya terhadap ibunda. Kita bisa menanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mencintai ibu kita, sudah mencintai ibunda kita dengan baik? Apakah kita sudah berperilaku yang baik terhadap ibu kita? Apakah kita sudah memberikan semua yang kita bisa kepada ibu kita? Bagi yang masih memiliki ibu, marilah kita curahkan rasa kasih sayang kita kepada ibu kita. Selipkan selalu doa kita terhadap ibu di antara doa-doa kita. Bagi yang sudah tidak memiliki ibu, jadilah anak yang soleh dan solehah. Doakanlah mereka. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya dan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.